魏老师，晚安。Selamat malam, Sesiong Sije semua. Dalam kesempatan ini saya hanya mau sharing sedikit pengalaman pribadi saya langsung. Menjelang kelas ini dibuka tanggal 20 November kemarin, saya ke Semarang dengan tujuan untuk melakukan syuting video klip saya di sana. Jadi pada hari syuting itu, ya biasalah kita ada melakukan beberapa adegan ya. Ada satu adegan yang saya secara spontan melakukan tindakan membungkuk, mengambil sesuatu, memungut sesuatu dari lantai ya, di mana waktu itu ada dedaunan yang jatuh, ada bunga yang gugur. Jadi itu adegan itu sangat menarik untuk sebuah syuting. Jadi saya mengambil. Jadi ambil waktu berdiri berasa klek di pinggang, lower back. Oke, jadi saya biarkan saja. Jadi seperti biasa seharian syuting. Akhirnya selesai juga 3 adegan, untuk 3 lagu ya, selesai. Besok pagi dengan semangat 45 saya bangun jam 5.30, saya keliling kota dengan berjalan kaki di Kota Lama. Di Semarang ada satu kawasan namanya Kota Lama, itu sangat indah, sangat seperti zaman dulu ya, jadi menarik sekali. Tangan gatal saya, ya seperti biasa saya shoot kemana-mana. Video, ada objek yang menarik lagi, di bawah lagi saya, tanpa terasa, plek lagi sekali. Itu luar biasa, waktu itu udah sakit sekali. Jadi saya kembali ke hotel, makan pagi, breakfast. Kebetulan hari itu adalah hari check out saya untuk kembali ke Jakarta. Jadi memang terasa sakit, saya tetap paksakan. Saya naik ke kamar, shower, mandi. Gerakannya luar biasa, sangat sulit. Tapi saya tetap harus memaksakan diri karena saya harus check out. Dan saya harus kembali ke Jakarta, naik kereta api. Jadi untuk kejar waktu semua, saya lupakan semua kesakitannya. Kemudian, singkat cerita, saya udah di kereta. Di kereta, ya namanya duduk Semarang Jakarta kira-kira 5 jam. Di sana saya nggak bisa gerak, duduk aja, duduk manis ya. Walaupun mau kencing mau apa, tahan. Tapi ada satu saat nggak bisa tahan, terpaksa harus berdiri dengan susah payah. Akhirnya sampai ke toilet saya kencing, buang air. Singkat cerita lagi, akhirnya saya sampai Jakarta, home sweet home. Ya namanya udah sampai rumah lah, senang banget. Saya udah skip makan malam, langsung mandi juga dengan susah payah. Langsung rebahan di tempat tidur. Rebahan di tempat tidur dengan kesakitan yang luar biasa saya tahan. Setelah itu mungkin selang 1-2 jam, terasa mau tidur beneran. Saya merasa kantong kemih saya penuh, saya mau buang air kecil. Mungkin semua tahu kalau udah kebelet gimana ya, buang air kecil sakit sekali juga kan. Jadi ada 2 kesakitan, 2 nyeri yang saya harus lawan. Mau bangkit dari tempat tidur susah payah, mungkin saya harus gimana ya, merangkak, gimana ya gitu ya. Akhirnya dengan susah payah saya akhirnya bisa berdiri juga seperti orang, gitu ya, berdiri. Dengan menahan nyeri di 2 sisi, satu my lower back, satu kantong kemih yang penuh. Mungkin saya lupa untuk mengatur napas atau gimana, tiba-tiba saya rasa mau semaput, mau pingsan. Untung istri saya ada dalam kamar.
Istri saya kebetulan sudah belajar Sansensie yang angkatan ke-7 ya. Jadi dia sudah tahu bagaimana terapi. Jadi saat itu saya benar nggak tahan, saya sudah mau roboh. Jadi istri saya mungkin dalam hanya jarak berapa meter, saya bilang saya nggak tahan. Dia langsung datang, membopong saya dengan susah payah juga untuk merebahkan saya di tempat tidur dengan kesakitan luar biasa. Saya sudah nggak tahu lagi, sudah nggak sadar. Dan apa yang dia lakukan, ternyata apa yang Wei Lao Shi sampaikan di kelas dari hari pertama, kedua, ketiga, itu tindakan emergensi, yaitu C7 dan dada. Jadi waktu itu istri saya langsung lakukan, saya juga ya terserah deh, mau diapain terserah aja. Tidak selang berapa lama, seluruh keringat dingin keluar, mulai dari saya berasa dari leher, kepala semua ngocor, dingin sekali, dan saya udah benar-benar udah terang, rasa terang udah kayak mau fly aja, kayak udah mau pindah gitu. Ya. Tapi secara perlahan saya merasa baikan, normal kembali, ya, dan akhirnya saya bisa dengan upaya yang susah payah juga, saya bangkit untuk coba lakukan tugas saya yang belum selesai, yaitu buang air kecil, ya, dengan susah payah. Kembali ke tempat tidur, istri saya lakukan terapi lagi, yaitu sekarang terapi ke lower back saya. Ya, saya lupa, saya juga nggak tahu lagi karena saya kesakitan, nggak tahu dia lakukan. Istri saya di sini, baju hijau. Ya, jadi thank you. Ya, jadi saya nggak tahu dia lakukan apa, pokoknya dia bilang kamu tidur aja, coba tidur aja. Saya bilang gimana caranya? Dia bilang coba berbalik. Gimana balik? Saya nggak bisa balik, goyang pun nggak bisa. Ya udah kalau gitu tangannya dia yang taruh ke bawah saya ya pasrah aja, gitu. Oke, singkat cerita ya, keesong paginya bangun juga dengan susah payah, itu udah tanggal 22, tanggal 22. Saya juga udah kacau nih pikiran, padahal tanggal 25 ya, kelas mulai 25 ya kalau nggak salah ya. 24, ya aduh, betul apa 24. 23 saya masih susah payah. Tapi terus diterapi, sehari mungkin 3 kali saya diterapi terus dengan di titik yang sama. Gitu. Terus pada saat mulai kelas, hari pertama, beberapa susyong di ruang emergensi, di ruang P3K memborong saya, mungkin ada 3-4 susyong dengan bermacam-macam terapi. Saya juga nggak tahu, kan saya belum belajar ya, jadi belum tahu. Saya tuju lah, saya apa gitu, benar-benar. Ya, setelah itu saya bisa masuk ke kelas, walaupun dengan sedikit dipaksa, dan hingga saat ini saya dalam pemulihan, tapi belum 100%, tapi saya rasa mungkin sudah 99%. Jadi terima kasih. Benar, Sansensie. Pesan saya bahwa tindakan emergensi itu perlu dan penting. Sekarang saya yang terbukti pada kondisi saya waktu itu. Jadi apapun itu, mungkin teman-teman bila mana keluarga, anggota keluarga atau teman di sekitar kita ada yang seperti gini, tindakan emergensi, saya tuju dada. Terima kasih.